selamat siang. Jumpa lagi dengan kita di sini di podcast Basuara, Bakti Puswara. Di podcast Basuara, kami mengajak Anda menyelami budaya timur Indonesia, berkenalan dengan figur yang inspiratif, tradisi yang unik, hingga isu sosial yang sedang dihadapi di Papua, Maluku, Nusa Tenggara, dan Sulawesi. Para kali ini sudah dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Beliau adalah Maybe Agnesia Lomanledo. Beliau adalah CEO dan founder dari Timur Moringa. Halo, selamat siang, May. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabar? Puji Tuhan, alhamdulillah sehat sekali. Terima kasih banyak loh sebelumnya sudah memenuhi ajakan kami untuk sedikit pengantar mengenai tamu kami siang hari ini di podcast Basuara. Timur Moringa ini adalah sebuah perusahaan yang bergerak untuk meningkatkan kesejahteraan petani di Kupang, Nusa Tenggara Timur melalui inovasi produk daun kelor. May, iya betul. boleh ceritakan mengapa memilih daun kelor? Waktu pertama kali Timur Moringa lahir tuh 2018, saya iseng. Saya tuh orang jual di gereja, teman-teman dekat, keluarga datang nyoba, enak nih gue pesen dong. Satu lagi, enak gue pesen. Lama saya berpikir, kok jadi duit ya? Udahlah, gue lanjut. Jadi di kelor itu, serbuk kelor itu bisa dibilang macanya orang Indonesia gitu lah. Dia kayak mirip-mirip maca, diseduh pakai air panas serbuknya. Jadi coklat kelor itu coklat putih dilelehin, kita campur dengan serbuk kelor, baru dicetak di cetakan, dia jadi coklatnya jadi hijau. Waktu saya buat kayak riset market gitu lah, saya pengen melihat respon market itu seperti apa, apakah bagus gitu kan. Kalau nggak bagus ya jangan dilanjutin. Ternyata bagus. Udah saya bikin kemasan, saya bikin izin, saya bikin brand Timur Moringa, lama-lama. Terus aspek momentumnya adalah waktu saya mulai itu 2018 Januari. 2018 Juni Mbak, pemilihan gubernur. Nah, gubernur terpilih ini dia mengusung program daun kelor Mbak. Program utama untuk mengatasi stunting. Kalau keluarin duit buat pemasaran, gak perlu capek-capek tawarin, saya dicari-cari, sampai dikeruputin gitu Mbak. 2018 akhir, itu saya ikut Duta Petani Muda Indonesia. Akhirnya menang, dari situ kita diundang untuk, intinya sudah mulai ada atensi ke saya dan Timur Moringa dan berlanjut sampai sekarang gitu. Dan waktu itu karena saya mau makin berkembang, akhirnya karena saya takut pinjam duit di bank, saya ikut lomba. Waktu itu ikut Diploma Success Challenge DSC yang oleh Wismillah Foundation itu. Puji Tuhan dapat dana hibah 45 juta. Saya pakai puterin lagi buat usaha. Terus yang kalau Mbak tahu tahun 2019 bulan Maret tuh juara satu Sociopreneur oleh Kapal Api. Itu lumayan gede dapatnya, alhamdulillah, puji Tuhan. Nah itu yang dipakai untuk pengembangan usaha lagi dan berlanjut sampai sekarang kayak gitu. Bagaimana sih model bisnisnya yang dijalankan? Untuk menjalankan kewirausahaan sosial tuh yang paling penting itu butuh komitmen, konsistensi sih Mbak. Konsisten, jangan sampai hari ini semangat memberikan dampak, ada masalah dihimpit, akhirnya udah gue berhenti. Nggak bisa begitu, harus ada konsistensi. Jadi model bisnisnya itu kita kewirausahaan sosial, karena gini, sebelum saya share soal model bisnis, kayak tadi saya bilang Mbak, kalau Mbak pernah tahu tuh NTT menjadi provinsi nomor 1, juara nomor 1, angka stuntingnya tertinggi tahun 2017. Saya pikir itu bukan prestasi ya, itu suatu PR buat kita semua. Dan tim itu melakukan riset sederhana lah, ya gitu kan. Kami melakukan riset sederhana, kami menemukan fakta di lapangan bahwa karena kan mayoritas mata pencarian di NTT kan adalah petani. Nah, satu aja sih masalah petani itu market. Dalam artian ini kemana sih kita mau jual, ya kan? Mereka tanam usaha kan. Ini kita mau jual kemana gitu kan? Itu aja sih masalahnya. Nah, ketika masalah ini dipertemukan dengan jawaban yang tanda kutip tidak layak, artinya apa? Mereka dipertemukan dengan pengepul, tengkulak. Mereka ketemukan, syukurlah dagangan gue laku. Tapi dengan konsekuensi, mereka dikasih harga yang serendah-rendah mungkin. Yang saya pikir tidak layak. Betul. Bahkan mungkin penghasilan itu untuk menghidupi diri mereka sendiri aja tuh enggak.
Apanya lahirlah Timor Moringa untuk kita mencoba intervensi di situ, Mbak. Jadi modal bisnis kami itu adalah kami sebenarnya sama dengan wirausaha sosial yang lain, bahwa kami mengambil hasil dari para petani, karena sebenarnya dulu daun kelor ini tidak digubris, Mbak, karena kan makanan orang miskin ya, minta maaf, makanan menengah ke bawah, jadi nggak ada perhatian atensi ke situ. Jadi mereka nggak jarang tuh budidaya itu. Kalaupun tumbuh liar, mereka ambil jual tuh 3 ikat 5.000. 3 ikat tuh, Mbak, 3 ikatnya kami itu segini, Mbak, segede gaban, Mbak. 3 ikat 5.000 doang. 5.000 aja cuma dapat Indomie 2 bungkus, Mbak. Kayak gitu. Itu pun kalau satu hari laku ya. Jadi akhirnya kami coba intervensi di situ. Kami beli hasil mereka dengan harga yang sewajar mungkin. Mereka yang biasa penghasilan sehari 2 hari itu 5.000, ini sekali kerja dengan kami. Jadi kan kita sistem per panen ya, Mbak. Jadi sekali panen baru kita himpun petani-petani. Skemanya mereka panen, mereka lorot, kemudian mereka timbang ke kami, sekilo itu bisa 10.000, bisa 12,5. Itu sekilo loh. Rata-rata satu petani itu mereka bisa 7 sampai 10 kilo. Jadi sehari itu bisa 70.000, 50.000 sampai 70.000. Jadi bayangkan sebulan itu kami bisa panen tuh 11 sampai 15 kali ya. Karena seminggu tuh bisa 2 sampai 3 kali lah kayak gitu. Jadi itu yang akhirnya kami membeli hasil. Jadi modal bisnisnya itu kami membeli hasil mereka dengan sewajar mungkin, kami olah, kami berikan added value menjadi jadi daun kelor itu kami beli terus kami keringkan, nggak dijemur di matahari, Mbak. Jadi yang membedakan diferensiasi kami tidak menjemur di matahari, tapi kami bikin kayak semacam ruang oven raksasa gitu. Kami setting suhunya 35 sampai 40 derajat atau 45 derajat selama 3 hari sampai dia kering dengan tingkat kelembapan di bawah 5%. Kami olah itu menjadi serbuk, jadi coklat, jadi kapsul kelor, teh kelor dan sebagainya. Petani butuh kami, dan kami pun butuh petani, karena teh celup kelor tidak akan ada kalau bahan bakunya tidak disuplai oleh petani seperti itu. Dan kemudian itu yang membedakan kami itu adalah bahwa petani tidak sekedar kami ambil hasilnya, Mbak, tapi ada program-program follow up seperti program-program yang maintenance seperti edukasi finance, pengelolaan keuangan. Jadi petani itu kan penyakitnya uang masuk 100.000. Ya biasa lah mama di dapur lah ya kan. Uang masuk 100.000. Langsung beli bumbu dapur, beli Indomie, beli sayur, 100.000 habis. Nah, ini mau diputar buat usaha lagi udah nggak ada. Bagaimana kan? Iya, jadi kami selalu ajar ibu, bapak, uang masuk 100.000, bikin komitmen misalkan yang boleh hanya dipakai 30% untuk masuk ke kas pribadi. Sisanya 70% adalah diputar lagi untuk operasional pekerjaan. Gitu. Jadi hal sederhana seperti itu yang kami coba ajarkan. Dan kemudian karena kan kami mayoritas di sini kelompok petani sekarang kayak gitu, jadi itu yang kami coba maksimalkan. Jadi terus kemudian ada kan kami kelompok taninya itu mayoritas Kristen. Tantangan terbesar yang Mei dan teman-teman Timor Moringa hadapi saat ini dan bagaimana menghadapi tantangan-tantangan itu? Itu adalah minta maaf, waktu awal saya mulai, saya bisa dibilang ditolak oleh tempat saya sendiri gitu. Karena tadi memang serba salah karena stigma tadi, Mbak. Daun kelor ini kan makanan orang menengah ke bawah. Jadi ketika saya menjual teh celup kelor itu 1 box 35.000, mereka sandingkan dengan teh Sariwangi yang 1 box cuma 7.500. Saya bilang ini kelor, bukan teh Sariwangi. Kayak gitu. Jadi memang tantangannya itu hal kecil seperti itu sih, gitu. Dan tapi nggak apa-apa, saya berusaha menikmati bahwa itulah dinamika dalam kita berbisnis, dalam kita meng-create branding, kita meng-create demand. Wow, keren. Jadi menjadikan tantangan itu sebagai penyemangat untuk berbuat apa lagi nih, dan meyakinkan orang-orang di sekitar, mengubah mindsetnya mereka. Memang dalam perjalanannya dari awal sampai saat ini kan memang tidak mudah, dan teman-teman sudah banyak mengeksplor pastinya ya. Nah, kita mau masuk ke segmen dampak nih. Apa dari tahun 2018 ya, Mei ya? Yeah.
hingga saat ini dampak yang sudah terasa atau bisa dinikmati oleh masyarakat maupun lingkungan sekitar seperti apa, Mei? Oke, jadi kalau berbicara soal dampak yang bisa saya sampaikan itu adalah yang utama adalah petani kami. Yang tadi seperti saya sudah bilang bahwa petani yang petani yang dulunya itu tidak tahu daun kelor ini mau diapakan, dikemanakan. Kemudian mereka juga tidak tahu mau mendapatkan hasil pemasukan dari mana, apalagi PPKM seperti ini, Corona seperti ini. Nah, saya pikir sudah sangat jelas dampak yang bisa diberikan kepada para petani bahwa secara ekonomi mereka mengalami peningkatan pendapatan, kemudian secara kesehatan pun mereka akhirnya tersadar bahwa daun yang selama ini kami anggap kami pandang sebelah mata, kami berpikir bahwa apa rencana kedepannya yang ingin dikembangkan lagi, atau ada mimpi yang ingin bersama-sama dengan para petani dan Timor Moringa untuk capai ke depannya? Pastinya mimpi kami ke depan adalah bagaimana dampak yang kami berikan ini semakin besar, karena seperti tadi saya bilang bahwa Timor Moringa equals to tani gitu. Jadi berkembangnya Timor Moringa semakin berkembangnya petani kami gitu. Jadi tapi secara teknis adalah kami ke depan lagi sementara pembangunan, Mbak, di salah satu desa di kabupaten di Pulau Timor lagi membangun sekolah lapangan kelor. Jadi apa yang saya dapat di Jawa kemarin saya curi ilmunya, saya bikin di NTT. Mungkin tidak sebagus sesempurna yang di Jawa kemarin, tapi saya bikin sekolah kecil-kecilan lah. Maksudnya minimal mimpi kami ke depan adalah membuat sekolah lapangan kelor untuk mengedukasi masyarakat, terutama petani untuk budidaya daun kelor, dan nanti potensial untuk menjadi edukasi, menjadi agrowisata. Jadi kayak gitu. Cuman karena PPKM Corona seperti ini, kami fokus untuk pembangunan mini pabriknya. Karena sekarang saya masih bisa dibilang masih home industry. Cita-cita kami ke depan kami bisa pegang pasar B2B dan B2C, karena kan sekarang B2C-nya lebih besar daripada B2B. Jadi mimpi kami besar tuh pengen ekspor keluar, karena kan kayak tadi saya bilang permintaannya tuh masih kosong 30%, jadi masih ada peluang untuk kami ambil, apalagi kayak Corona gini gitu, Mbak. Wow, keren sekali, saya merinding loh. Mudah-mudahan mimpinya tercapai ya. Mudah-mudahan teman-teman yang mendengarkan podcast dan menyaksikan YouTube di YouTube Bakti Foundation, informasi tentang Timor Moringa dapat teman-teman kunjungi di Instagramnya timur.moringa. Kemudian ada juga di websitenya timurmoringa.com. Ada juga di marketplace ya, Mei ya? Betul. Ada di Shopee, Bibi.com, Tokopedia, di Beneka.com. Terima kasih banyak, Mei, teman-teman yang sudah mendengarkan podcast Basuara. Terus saksikan, terus kunjungi kami di media-media sosial kami untuk mengetahui berbagai informasi-informasi menarik seputar pembangunan di kawasan Timur Indonesia. Kami bisa ada di sosial media Instagram dan Twitter @infobakti. Kemudian kami ada juga di Facebook Yayasan Bakti dan di YouTube Bakti Foundation. Terima kasih banyak, kami ucapkan sampai bertemu di podcast Basuara berikutnya.